Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Gimana puasanya? Lancar toh? Sekarang, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Di sini aku mau cari ikan buat persiapan buka puasa dengan cara bedol, buat diolah jadi masakan yang enak banget. Seperti ikan asam-asam dalam bambu dan ikan kuah santan asam. Aku juga mau cari jamur grigit buat diolah jadi botok dalam batok dan sego gego. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi ada di Dusun Karangturi, Desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Tepatnya di Pantai Serop, salah satu pantai eksotis yang ada di desa ini. Aku sama anak-anak di sini lagi cari kelomang, mengisi waktu saat menjelang buka puasa. Kelomang adalah salah satu jenis Crustaceae yang biasa dijadikan mainan dan umpan pancing oleh anak-anak. Bentuk cangkang kelomang sangat beragam karena sebenarnya sebagian besar jenis kelomang tidak memiliki cangkang sendiri. Mereka menempati cangkang-cangkang bekas siput laut. Lagi cari kelomang, nah biasanya kelomang ini dipakai untuk umpan mancing. Iki kelomangi wis untuk oke rungi? Oke Mas. Ya wis, kan delek ini langsung mulai yo. Sik. Sebelum dijadikan umpan cari ikan, kita pakai buat balapan dulu yuk. Ayo, kowe kudu juara ayo. Kelomang ini cenderung hidup sendiri dan mudah bertengkar dengan sesamanya. Karena saat tumbuh semakin besar, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar. Sedangkan cangkang bekas siput laut utuh yang ukurannya cocok tidak mudah ditemukan. Makanya mereka sering bertengkar, berebut rumah baru. Iki lho. Menang aku Ape gawe mancing tambah gawe dolanan. Ada aku ya lali Mas, purane Mas. Ya wis, ayo mancing apa yo? Iya. Saking senengnya sampai lupa mau mancing karena asik balapan kelomang. Sik yo, Cah, tak mancing dulu. Sekarang aku mengarungi laut di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Sama halnya dengan laut selatan di Pulau Jawa lainnya. Karakteristik laut di sini juga memiliki ombak yang besar dan angin yang kencang. Nah, di perairan dekat karang-karang inilah yang menjadi tempat tujuan kita. Nah, kali ini kita lagi mau menangkap ikan, namun dengan cara yang unik. Kalau orang sini tuh nyebutnya itu bedol ya Mas ya? Iya, bedol Mas. Nah, itu cuma pakai kail ikan seperti ini dan sama senar, tidak pakai joran. Tinggal dimasukin ke dalam laut. Ini Mas, pakan nih Mas. Ya Mas. Ini. Tang tadi Mas, ini. Bedol adalah salah satu teknik mancing yang paling tradisional bagi nelayan. Biasanya sasarannya adalah ikan-ikan yang ada di sekitar karang. Satu lagi, alasan kenapa disebut dengan bedol, karena benar-benar seperti mencabut ikan dari dasar karang. Kelomang yang sudah kita cari, kita keluarkan dari cangkangnya. Kemudian kita pasangkan ke kailnya. Oh iya, selain umpan, salah satu elemen terpenting lainnya dari bedol ikan seperti ini adalah pemberat agar umpan sampai ke dasar sekitar karang-karang. Setelah semua terpasang pada senar, langsung kita turunkan. Oh iya, biasanya saat bedol, senar harus ditarik-tarik seperti ini untuk menarik perhatian sang ikan. Biasanya mancing dengan cara bedol seperti ini paling ideal adalah saat air sedang tenang. Kalau musim seperti ini, laut selatan di sekitar Pacitan sedang lumayan kencang. Semoga dapat ikan yuk Pak.
Namanya juga mancing ikan dengan cara tradisional. Yo, susah-susah gampang. Dapat akhirnya nih. Nah, kenapa teknik ini disebut dengan bedol? Ini karena seperti cabut akar ya Mas ya? Ya. Nah, yang disebut akar ini ikannya ini. Ya Mas. Pelan-pelan ya, Mas. Woi! Wis cukup iki. Bali yuk Pak. Lumayan, sudah bisa dimasak. Sekarang aku ada di sekitar Pantai Serok, salah satu pantai perawan yang ada di Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku mau mengolah ikan yang didapat dari bedol. Tapi spesialnya, kita menggunakan bambu petung yang dibelah. Kemudian, buah kedondong yang kita cacah. Sekarang lagi mau masak ikan hasil bedol, tapi pakai bambu. Kira-kira mau jadi apa ya? Wah, penasaran aku, Mbak. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini loh bumbunya, simple toh. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, lengkuas, jahe, dan buah kedondong. Oh iya, bambu petungnya harus aku belah dulu. Bambu petung adalah salah satu jenis bambu yang memiliki diameter besar dan ketebalan yang lebih daripada jenis bambu lainnya. Biasanya digunakan sebagai bahan perabot rumah tangga. Untuk bumbunya, semuanya diiris yo, tanpa kecuali. Mulai dari bumbu dasar sampai bumbu tambahannya. Oh iya, nggak cuma bumbunya, ikannya juga kita potong, biar lebih mudah saat memasak. Ada alasan kenapa kita gunakan beberapa jenis cabai. Nggak satu saja, biar rasa pedasnya lebih beragam. Ada yang halus dan ada juga yang lebih menyengat. Jadi walaupun pedasnya kuat, tapi masih bisa dinikmati. Sekarang mau masak ikan asem-asem, tapi spesialnya rasa asemnya ini diambil dari buah kedondong. Sengaja buah kedondong yang digunakan adalah bagian yang berdekatan dengan kulitnya. Soalnya bagian yang hijau ini lebih kuat asamnya daripada bagian daging yang berdekatan dengan biji. Nah, kalau semua bumbu sudah siap, sekarang kita balurkan ke potongan ikannya. Oh iya, selain bumbu iris tadi, tinggal tambah dengan sedikit gula dan garam. Masukkan semua bahan dan bumbu ke dalam bambu. Kemudian tambahkan juga potongan buah kedondongnya. Terakhir beri sedikit air agar semua bumbu bisa matang dengan sempurna. Jadi setelah semua bahan tercampur ya Mbak ya, baru kita masukkan ke dalam bambu. Nanti kita masak di tungku. Sip, yuk dimasak Mbak. Batang bambu berisi semua bahan langsung diletakkan di perapian. Pada dasarnya cara masak seperti ini hampir sama dengan cara masak rebus seperti biasa. Hanya saja dengan menggunakan bambu seperti ini akan menambah cita rasa pada makanan. Oh iya, jangan takut bambunya kebakar yuk. Soalnya bambu yang digunakan masih basah, jadi tidak mudah terbakar. Selain itu, juga karena ada banyak air di atasnya, jadi aman. Nah, wis mateng iki. Asam-asam ikan buah kedondong yang dimasak dalam bambu pas banget buat buka puasa. Rasa dari ikan asam-asam ini, pedasnya dapet dan asamnya juga dapet. Dan ini pengaruh dari buah kedondong, segernya itu dapet banget. Walaupun dimasak dengan cara sederhana, tapi memiliki cita rasa yang luar biasa. Apalagi dimasak dengan wadah bambu seperti ini. Membuat rasa dari asam-asamnya jadi lebih khas. Enak tenan yo. Anak negeri, sekarang kita bergeser sedikit ke Desa Terbis, Kabupaten Trenggalek. Salah satu desa yang berada di perbatasan kedua kabupaten juga. Aku memasak ikan laut dengan cara yang berbeda. Kali ini, selain ikan, kita juga menggunakan buah kedondong dan kelapa sebagai bahan tambahannya.
Masih berhubungan dengan ikan laut, kalau tadi kita masak dengan kuah bening, nah kali ini mau kita masak dengan santan. Wah, kira-kira rasanya seperti apa ya? Kali ini bumbu-bumbunya lebih komplit. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri yang dihaluskan. Oh iya, jangan lupa kalau lagi ngulek begini, tambah dengan sedikit garam, biar nggak licin saat ngulek. Selain itu, ada juga kelapa yang diparut untuk diambil santannya. Wis kebayang toh, kalau masakan menggunakan santan dari kelapa, ya jelas lebih gurih. Kalau ikannya, kita potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah saat masaknya. Sebenarnya ikan yang digunakan bebas yo, jenisnya apa saja, yang penting menggunakan ikan laut. Terakhir, potong-potong daun kedondongnya. Tidak hanya buahnya saja, ternyata daun kedondong juga mempunyai rasa asam. Nah, makanya ini cocok untuk jadiin bumbu masakan. Rasa asam daun kedondong lebih halus, jadi lebih cocok dipadu dengan kuah santan seperti ini. Sip, sekarang kita masukkan semua bahan ke dalam wajan yang berisi santan. Mulai dari ikan, bumbu halus, dan daun kedondongnya. Jadi olahan ikan kali ini hampir mirip dengan sayur lodeh. Semua bahan mulai dari ikan, daun kedondong, dan bumbu-bumbu lainnya dijadiin satu tanpa ditumis. Ya wis Bu, ini siap? Langsung dimasak ya Bu ya? Sip, yuk, dan dimasak Bu. Butuh sekitar 15 hingga 30 menit sampai ikan benar-benar matang. Tergantung dari jenis dan ketebalan ikannya. Oh iya, kalau masak pakai santan seperti ini, jangan lupa untuk terus diaduk, biar santannya nggak pecah. Jadi rasa masakannya tetap gurih ya. Kalau sudah mau matang, tinggal tambah dengan potongan cabai dan tomat segar, biar makin mantep. Sip, wis mateng iki Bu. Kandungan gizi ikan salem sangat baik untuk menjaga stamina di bulan puasa seperti sekarang. Apalagi dengan tambahan daun kedondong yang membuat cita rasanya semakin segar. Wah, rasa dari ikan kuah santan asam ini segar gurih, dan untuk daun kedondongnya ini lebih dominan, tapi itu yang bikin segar. Oh iya, dengan pakai tambahan daun kedondong seperti ini, ikannya jadi lebih cepat empuk, dan yang paling penting, semua aroma dan rasa amisnya hilang. Karena alam memberikan banyak manfaat.